Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembacaan Kitabul Jami' karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, hadis yang menjelaskan tentang kita bersikap adil di dalam masalah hibah atau pemberian kepada anak-anak kita. Di dalam Islam, kita yang dianugerahkan kepada yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa Ala anak lebih daripada satu. Di dalam ayat Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi SAW diterangkan kepada kita semua, ketika kita mendapatkan anak lebih daripada satu, kita hendaknya bersikap adil kepada mereka berkaitan dengan masalah sikap ataupun dalam masalah pemberian. Dan haram kita tersebut bersikap zalim kepada mereka dengan cara membedakan satu dengan yang lainnya, lebih mengutamakan yang satu dibandingkan yang lainnya, lebih mengkhususkan yang satu dibandingkan yang lainnya, kecuali nanti ada sebab, ada alasan yang syar'i kenapa kita sampai membedakan. Nanti insya Allah kita akan jelaskan setelah kita membacakan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anna abahu atabihi Rasulullah SAW faqala inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li faqala Rasulullah akulla waladika nahaltahu misla hadha faqala la faqala Rasulullah fa'arji'hu. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai keduanya, Nu'man anaknya, Bashir ayahnya. Dua orang ini adalah dua sahabat Nabi SAW. Ayah dan anak adalah sahabat Nabi SAW. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai keduanya. Nu'man bercerita bahwasannya ayah beliau yang bernama Bashir bin Sa'ad Al-Ansari Al-Khujraji datang kepada Nabi sambil membawa Nu'man. Pada saat itu Nu'man masih kecil, masih belia. Bahkan Nu'man ini termasuk sahabat yang paling junior, karena ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, beliau baru berumur 8 tahun. Meskipun demikian, beliau ini banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di antaranya tentang hadis
innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang subhat atau perkara yang samar-samar. Ini hadis dari jalurnya Nu'man, termasuk hadis yang berkaitan tentang masalah salat, ya, berkaitan dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Itu perawi hadis ya, selain Anas bin Malik adalah Nu'man bin Bashir. Termasuk masalah bersikap adil kepada anak-anak, khususnya dalam masalah pemberian atau hibah. Nah, ketika Nu'man diajak oleh ayahnya yang bernama Bashir bin Sa'ad menghadap Nabi SAW, Bashir bin Sa'ad ini berkata kepada Nabi, "Inni nahaltu ibni hada gulaman kanali." Sesungguhnya aku telah memberikan hadiah kepada putraku berwujud budak atau hamba sahaya yang masih belia. Aku berikan kepada anakku Nu'man bin Bashir ini. Waqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Bashir, "Akulla waladika nahaltahu misla hadha?" Apakah semua anakmu engkau berikan hadiah yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh Nu'man? Faqala la. Tidak ya Rasulullah. Aku cuma mengkhususkan pemberian hadiah ini kepada Nu'man saja. Faqala Rasulullah kemudian memberikan arahan kepada Bashir, fa'arji'hu. Tolong batalkan hibahmu. Tolong batalkan pemberianmu kepada Nu'man. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya Bashir mengajak anaknya yang bernama Nu'man menghadap Nabi SAW, minta persetujuan dari Nabi SAW. Karena kita tahu Bashir ini punya anak lebih daripada satu. Pada saat Bashir memberikan pemberiannya secara khusus hanya kepada Nu'man, istrinya itu protes sambil mengatakan, "Ittaqillah ya Bashir." Bertakwalah engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Takutlah engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh mengkhususkan pemberian hanya kepada seorang anak saja, sedangkan anak yang lain tidak diberikan hadiah yang sama. Bashir tidak percaya omongan istrinya. Dia minta pendapat Nabi SAW. Ketika sampai ke hadapan Nabi SAW, diceritakan tentang apa yang dia lakukan. Memberikan hadiah cuma khusus kepada putranya yang bernama Nu'man, sedangkan anak yang lainnya tidak diberikan. Kata Nabi SAW, "Ittaqallaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Kata Nabi SAW, "Fa'arji'hu." Batalkan hadiahmu kepada Nu'man. "Faraja'a abi faraddatil kasadaqah." Akhirnya ayahku membatalkan hibahnya kepadaku. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 2586, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau, kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1623. Nah, ada beberapa poin yang ingin kita bahas dari hadis ini. Tadi kita sudah menceritakan tentang sosok Nu'man bin Bashir. Nu'man sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama adalah wujubul adli bainal auladi. Wajib bersikap adil kepada anak-anak kita. Tentu keadilan tersebut kita dapatkan ketika kita memiliki anak lebih daripada satu. Karena ya kalau cuma baru anak satu kita katakan, itu tidak ada kaitannya dengan hadis ini. Jadi hadis ini mampu kita praktekkan dengan bersikap adil kepada anak-anak kita jika kita punya anak lebih daripada satu.
wa tahrimu tadlibi ba'dihim 'ala ba'd, dan haram untuk mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya dalam masalah apapun, khususnya dalam masalah hibah dan pemberian. Au takhsisu ba'dihim duna ba'd, atau lebih mengkhususkan anak yang satu ketimbang anak yang lainnya. Anak yang satu diberikan kendaraan ya untuk sekolah, anak yang lain juga sekolah tapi tidak diberikan kendaraan. Tidak ada alasan kecuali karena dia tersebut lebih mencintai itu anak ketimbang yang lainnya. Kita itu memang dalam hati itu tidak bisa diingkari. Kalau kita punya anak lebih daripada satu, itu pastinya ada dari hati kita ini yang lebih condong ketimbang kepada yang lainnya. Tapi itu tidak boleh ditampakkan. Seperti kita punya istri lebih daripada satu. Tidak mungkinlah kita tersebut ya dalam masalah kecintaan, mahabbah itu ya tidak ada perasaan yang lebih dari satu dibandingkan yang lainnya. Dalam surah An-Nisa Allah Jalla wa Ala menyatakan itu, bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak bakalan bisa untuk bersikap adil dalam masalah apa? Mahabbah dan dalam masalah biologis. Makanya Rasulullah SAW ketika diprotes oleh istri beliau, karena kita tahu istri Nabi kan lebih daripada satu, ya, Rasulullah SAW itu boleh menikah lebih daripada 4. Diriwayatkan Nabi itu punya istri 11. Nah itu memiliki 2 kubu. Kubunya Ibunda Aisyah, di antaranya di situ masuk Hafsah, kemudian Maria, kemudian Ummu Habibah. Ada kubu lagi yang dipimpin oleh ya Ibunda Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah. Di situ grupnya ada Zainab, ya, kemudian disebutkan ada Maimunah dan lainnya. Nah, Zainab sempat protes. Nabi itu lebih condong kepada Ibunda Aisyah. Ya, artinya menampakkan betul rasa cintanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Zainab melalui Ummu Salamah mengatakan, cobalah ingatkan suami kita ini. Yang diingatkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tersebut lebih condong kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kemudian ditanyakanlah kepada Rasulullah oleh Ibunda Ummu Salamah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kata Nabi kita Muhammad SAW, wallahi demi Allah, tidak ada wahyu yang datang kepadaku yang dimana aku ini masih berada di selimut istriku kecuali ya Aisyah dibandingkan kalian. Dan kata Nabi, kalau dibandingkan makanan, Ibunda Aisyah itu utama seperti makanan yang terkenal pada zaman dulu, yaitu namanya sarit, dibandingkan makanan-makanan yang lainnya. Nah artinya apa? Kita katakan di dalam masalah hati ini kita nggak bisa, pasti ada kecondongan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita memiliki lebih daripada istri, satu ya, memiliki istri lebih daripada satu. Begitupun juga anak. Tapi kita tidak boleh menampakkan secara jelas dan secara nyata bahwasanya kecondongan di hati kepada seorang anak itu lebih kita utamakan ketimbang yang lainnya. Itu cukup di pikiran dan di hati kita saja. Tidak boleh kita betul-betul menampakkan secara nyata dan jelas bahwasanya kita melebihkan yang satu dibandingkan yang lainnya. Terutama berkaitan tentang yang nampak, yaitu sikap dan pemberian. Adapun dalam masalah cinta itu kan tidak dinampakkan, cuma di dalam hati. Ya, itu pasti ada kecenderungan di antara kita ini melebihkan satu dibandingkan yang lainnya, dan itu ma'fu, dimaafkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua, dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah anna takhsisa aw tabdhila minal jawri wadh-dhulmi la tajuzu syahada fihi la tahammulan wala adaan. Bahwasannya dengan kita menghususkan anak yang satu dibandingkan anak yang lain, lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain,
ini adalah perbuatan kezaliman, yang dimana perbuatan kezalimannya di sini terhukumi dosa besar, dikarenakan Rasulullah SAW tidak mau menerima kesaksiannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya siapapun di antara kita ini yang bersikap menghususkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya tanpa ada alasan, itu adalah perbuatan kezaliman yang dimana kesaksiannya tidak diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, dan ini menjadi ilmu yang ketiga yang kita dapatkan dari hadis ini, qala ulama, berkata para ulama, yajibul inkaru ala man khalafa fafaddala ba'dha auladihi ala ba'dihim fil hibah li'annahu hifun wa zulmun wan nabiy sallallahu ankara ala Bashir. Wajib mengingkari bagi orang yang menyelisihi syariat. Ketika teman kita menyelisih syariat dan dia berbuat menyelisihi syariat tersebut secara jelas dan nyata, kewajiban kita untuk mengingkarinya dengan memberikan nasihat dan mengarahkan dia kepada kebenaran agar dia berada di jalan yang benar. Contoh sikap kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang ketika dia lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya, terutama dalam masalah pemberian atau hibah. Perlu diketahui di dalam Islam itu pemberian harta ya kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak kita, itu terbagi menjadi 3, dan itu masuk pada fikih muamalah, khususnya pada pembahasan masalah harta. Yang pertama hibah. Hibah itu harta yang kita berikan kepada siapapun, terutama kepada anak-anak kita pada saat kita masih hidup. Jadi harta yang kita hadiahkan kepada orang lain atau kepada fisabilillah atau kepada anak-anak kita dan kita masih hidup pada saat memberikan tersebut, itu namanya apa? Hibah. Sinonimnya atiyah. Sinonim yang lain hadiah. Ada harta yang kita berikan kepada orang lain atau kepada fisabilillah, tapi pelaksanaannya itu setelah kita meninggal dunia, bukan kepada ahli waris kita berikan. Namanya apa? Wasiat. Karena wasiat itu kita berikan kepada orang lain atau kepada fisabilillah. Tidak boleh wasiat itu secara khusus kita berikan kepada anak kita, kepada ahli waris kita. Kata Nabi SAW, la wasiyata lil waris illa idza adina lahul warasah. Tidak ada wasiat buat ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya mensetujui. Jadi jika seorang ayah berwasiat rumah yang dia tinggali itu untuk putrinya satu-satunya, sedangkan yang lain dia punya anak, artinya dia khususkan wasiat untuk pemberian rumah kepada putrinya. Ketika meninggal, ya anak-anak yang lain protes. Protesnya tersebut berdasar karena memang jika seorang ayah berwasiat dengan sesuatu hal berkaitan dengan harta, itu kan pelaksanaan setelah meninggal dunia. Ketika ada anak yang tidak setuju, maka wasiatnya batal. Kata Nabi, la wasiyata lil waris illa idza adina lahul warasah. Tidak ada wasiat buat ahli waris kecuali jika diizinkan oleh ahli waris yang lainnya. Abahnya berwasiat tentang rumah yang dia tinggali sekarang ini, dia tulis wasiat, ya, jika dia meninggal, ini rumah dia peruntukkan untuk putrinya yang bernama fulanah misalnya. Itu haram, tidak boleh. Kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lainnya. Yang ketiga adalah warisan. Warisan itu harta yang kita berikan kepada ahli waris kita jika kita tersebut sudah meninggal dunia. Karena pelaksanaan warisan itu kalau kita sudah
meninggal dunia. Jadi kalau kita memberikan rumah kepada anak-anak kita ketika kita masih hidup, namanya hibah apa? Wasiat atau warisan? Hibah. Nah, disebutkan di sini jika kita membeda-bedakan anak-anak kita dalam masalah hibah, itu adalah perbuatan kezaliman. Wa hadza kabiratun min kaba'iriz dzunub. Dan ini termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Kenapa? Karena Nabi mengingkari perbuatan basyir secara keras. Sampai Rasulullah mengatakan, ittaqallaha wa'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya, dan bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara bersikap adil kepada anak-anak kalian. Dan Rasulullah SAW tidak menerima kesaksian seseorang yang membedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain. Rasulullah tidak menerima kesaksiannya, menunjukkan itu perbuatan dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Tidak mungkinlah kalau itu dosa kecil, Rasulullah SAW menolak kesaksiannya. Kalau dosa besar, dipastikan kesaksiannya tidak diterima di dalam Islam ini. Yang keempat, dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan. Hada ma lam yakuni takhsisu aw tabdilu limasugin syar'iyyin yad'u ila dhalik. Ya, haram kita mengutamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya jika tidak ada alasan yang syar'i. Tapi jika ada alasan yang syar'i yang mendorong kita untuk lebih mengutamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya, maka itu tidak mengapa. Fa in kana thamma masugin fala ba'sa. Jika ada alasan yang syar'i membuat kita tersebut membedakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain, lebih mengutamakan pemberian untuk anak yang satu dibandingkan anak yang lain, tapi ada alasannya, maka tidak mengapa yang demikian dan tidak ada dosa di situ. Seperti misalnya, dia punya anak 5, yang 4 kaya raya, sudah punya rumah, sedangkan anak yang satu, anggaplah anak yang kelima, fakir, miskin, belum punya rumah. Kemudian kita belikan rumah khusus anak kita yang kelima yang fakir, yang miskin tadi. Karena alasan kita menghususkan pemberian rumah kepada anak yang fakir dan miskin tersebut karena kefakirannya, karena dia belum punya rumah. Sedangkan anak yang pertama sampai anak yang keempat kaya raya dan kebetulan sudah pada punya rumah. Nah, ini termasuk alasan yang dibolehkan. Tidak mengapa kita untuk membedakan pemberian jika ada alasan yang syar'i sebagaimana yang saya contohkan tadi. Atau misalnya dia punya anak 5, 4 secara fisik, secara jasmani sehat walafiat dan juga normal dalam artian tidak ada kecacatan tubuh. Tapi anak yang kelima kesian, ada kelainan dan kondisi fisiknya lemah. Sehingga dalam masalah apapun kita bedakan. Hatta masalah kasih sayang, kita lebih menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada itu anak dibandingkan anak yang lainnya. Lebih mendahulukan itu anak ketimbang anak yang lainnya. Tidak mengapa yang demikian, karena itu termasuk alasan yang syar'i. Atau misalnya kita punya anak 5, anak yang 4, anak 1 sampai 4 sudah pada mabsutin, sudah pada kerja. Anak yang kelima masih sekolah. Wajar kita memberikan pemberian yang khusus kepada anak yang kelima. Nah, jika ada alasan-alasan yang seperti ini tidak mengapa. Atau misalnya kita punya anak 5, qadarallah anak yang pertama gagal bisnisnya, punya utang banyak. Akhirnya kita berikan uang kepada anak yang pertama agar dia melunasi utang-utangnya. Anak-anak yang lain kita nggak berikan uang karena dia memang nggak punya utang. Bolehkah
kita membedakan seperti itu? Tidak mengapa yang demikian, dikarenakan itu termasuk alasan yang syar'i. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan punya anak lebih daripada satu. Ada Abdurrahman, ada Abdullah, ya, ada Asma, ada Ibunda Aisyah. Nah, Ibunda Aisyah kebetulan keadaannya tidak sama seperti keadaan saudara-saudaranya. Abdullah kaya raya, Abdurrahman apalagi, termasuk juga Asma kaya raya. Sedangkan Ibunda Aisyah kita tahu dong kehidupan Nabi bagaimana. Nah, di situ Abu Bakar As-Siddiq selalu memberikan perhatian, terutama memberikan sembako yang berwujud kurma itu dalam setiap bulannya itu dengan hitungan 20 wasak. Wasak itu hitungan kuintal. Jadi kurma dikasihkan dengan hitungan kuintal kepada keluarga Nabi SAW. Dikarenakan di situ ada putrinya. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an juga begitu. Punya anak lebih daripada satu, Ada Abdullah, ada Hafsah, dan ada yang lainnya. Nah, Umar bin Khattab itu punya keturunan namanya Asim. Nah, beliau tersebut menghususkan pemberian dikarenakan Asim dalam kondisi yang kesian nasibnya dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Dia kebetulan menikah lebih daripada satu. Ada salah seorang istrinya, ya, yang dimana kehidupannya tidak sama dengan istri-istri yang lain. Dan kebetulan dari istri tersebut dia dapat anak, ya, namanya Ummu Kulsum. Dan kehidupannya kesian. Kemudian Abdurrahman bin Auf membedakan untuk pemberian kepada Ummu Kulsum. Ya. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya bolehnya kita tersebut untuk membedakan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya, lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya jika ada alasan yang syar'i. Wallahu a'lam. Dikatakan oleh Syekh Hamad bin Nasir bin Ma'mar, "Idza faddala ba'du auladihi lima'nan fihi." Jika salah seorang dari kalian lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain, dikarenakan ada alasan kafakrin, dikarenakan alasan kefakiran, au zamanatin, atau alasan cacat, fahadhil mas'alah fiha khilaf. Asal mula hukum memang ada khilaf tentang pembahasan ini. Wakhtara al-muwaffaq al-jawas, dan disebutkan al-muwaffaq yaitu al-Imam Ibnu Qudamah membolehkan kita untuk membedakan dan lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain jika ada alasan yang syar'i. Wastadalla alaihi biqadiyati Aisyah ma abiha. Mereka berdalilkan dengan keadaan yang dialami oleh Ibunda Aisyah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, lebih mengutamakan pemberian kepada Ibunda Aisyah dibandingkan anak yang lain dikarenakan ada alasan yang syar'inya. Wa qawwa hadzal qawla fil insaf, dan ini yang dikuatkan pendapatnya, artinya pendapat yang rajih, yang benar, boleh kita lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya jika ada alasan yang syar'i. Kemudian timbul masalah jika sekiranya kita memberikan harta kita ketika kita masih hidup kepada anak-anak kita, apakah hitungannya tersebut sama seperti warisan? Kita tahu warisan itu 2:1. Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Atau anak laki-laki dapat 1, anak perempuan dapat setengah. Apakah hibah itu juga berlaku seperti hitungan warisan 2:1? Ataukah boleh disamakan? Sama rata. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ya, mengatakan wa yajibu ta'dilu fi atiyati auladihi ala hasbi mirasihim. Yang disebut dengan keadilan kepada anak-anak dalam masalah pemberian atau hibah itu sesuai dengan hitungan harta warisan yang kelak mereka dapatkan, yaitu 2:1.
Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Dalam masalah hibah pun juga seperti itu. Jadi kalau anak laki-laki dapat 1 M, anak perempuan dapat berapa? 500 juta. Jadi hitungannya sama seperti hitungan warisan, kata pendapat yang pertama. Yang berpendapat ini diantaranya adalah Imam Ahmad, termasuk juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, termasuk juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah juga berpendapat seperti itu. Termasuk kalau ulama sekarang ini Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri mengatakan hal itu. Jadi dalam masalah hibah hitungannya sama seperti hitungan warisan. Pendapat yang kedua mengatakan, kata mereka, yang benar bahwasannya kita itu disebut adil dalam masalah hibah ketika pemberiannya sama. Ya, wujubu i'ta'ul akhar mislu dzalik, bahwasannya untuk hibah kepada anak-anak itu tidak boleh membedakan antara anak laki dengan anak perempuan. Harus nilainya itu sama. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wa dhahaba al-jumhuru ila anna taswiyata bainahum, bahwasanya mayoritas ulama mengatakan wajib untuk menyamaratakan dalam masalah pemberian antara anak yang laki dengan anak perempuan. Di antara yang berpendapat ini adalah Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu dari riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Aqil dan juga oleh Al-Imam Al-Harisi. Nah, wallahu a'lam, dari dua pendapat ini yang benar adalah pendapat yang kedua. Dikarenakan kuatnya dalil yang mereka bawakan. Dikarenakan mereka itu membawakan dalil dari Nu'man bin Bashir. Di ujungnya ada satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Bashir ungkapan seperti ini, sawwi bainahum, wahai Bashir, engkau punya anak lebih daripada 1. Jika engkau ingin memberikan hadiah atau hibah kepada anak-anak engkau, hendaknya disamaratakan. Zahirul hadisi at-taswiyatu baina dzakari wal unsa. Kalau kita melihat tekstual daripada hadis ini atau zahir hadis ini, maka disamaratakan hibah atau pemberian antara anak laki dengan anak perempuan. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ini dikuatkan dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Dan persamaan itu disebutkan oleh para ulama begini. Di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, al-hadisu wal asaru tadullu ala wujubil adl. Bahwasannya hadis tadi yang kita bacakan termasuk athar, ya, itu menunjukkan wajibnya bersikap adil kepada anak-anak. Di antara sikap adil kita kepada anak-anak, kata Syekh Islam Taimiyah, adalah berkaitan dengan hal berikut ini. Nau'un yahtaju ilaihi minan nafaqah. Di antaranya kewajiban masalah nafaqah, harus bersikap adil. Nafaqah itu di antaranya fi sihhati wal marad. Dalam masalah nafaqah, terutama dalam masalah kesehatan. Ketika anak itu sakit, tentunya sesuai dengan sakitnya apa ya. Ketika kita misalnya memberikan nafaqah dalam masalah kesehatan, 2 anak kita dua-duanya terkena COVID. Qadarallah rumah sakit kosong. Ya, dia tidak boleh membedakan. Anak yang satu di rumah sakit A, anak yang satu di rumah sakit B. Kita tahu rumah sakit A itu lebih lebih mewah ketimbang rumah sakit yang B. Ketika ada orang tua yang bersikap seperti itu, berarti dia tidak adil dalam masalah apa? Nafaqah. Wabil khususnya dalam masalah kesehatan.
Termasuk yang kedua dalam masalah pendidikan. Tentunya sesuai dengan kemampuan dia. Disekolahkanlah tuh anak. Anak itu harus disekolahkan yang sama. Pendidikan yang sama, sekolahannya sama. Kecuali ada alasan kenapa dia sampai membedakan sekolahan tersebut. Mungkin karena dia sudah pindah dari tempat itu, dari wilayah atau daerah tersebut, atau yang lainnya. Tapi kalau dia tersebut masih ada di situ, maka hendaknya dia tersebut menyekolahkan tuh anak sama seperti sekolahan tersebut. Kecuali jika ada alasan kenapa dia tersebut sampai melebihkan. Anak yang pertama dulu di sekolahan umum, sedangkan anak yang kedua disekolahkan di sekolah swasta yang mewah, yang wah. Ternyata dulu ayah tidak punya uang, makanya kita sekolahkan di tempat sekolah yang biasa. Sedangkan sekarang ayah punya kemampuan, makanya ayah pingin anak yang kedua ini disekolahkan di tempat tersebut. Dan itu adalah alasan yang syar'i. Begitupun juga harus disamakan, kata Syekh Islam Taimiyah. Ya, maaf ini, kita punya anak lebih daripada satu. Anak yang pertama duluan menikah, kita modali nikahnya dia tersebut. Nah, anak yang kedua juga begitu. Selama dia masih ada uang, kata Syekh Islam Taimiyah, selama dia masih ada nafkah, ketika menikahkan anak yang kedua juga dia harus bantu. Jangan sampai dia tersebut tidak mau membantu. Kecuali jika sekiranya ada alasan, qadarallah, ketika ingin menikahkan anak yang kedua atau anak yang ketiga, dia kondisi ekonominya berkurang. Maka wajar pemberiannya sesuai dengan kemampuan dia. Tidak sama seperti anak yang pertama. Anak yang pertama di gedung yang wah. Anak yang kedua biasa-biasa saja. Ketika ditanyakan kenapa antum membedakan ini. Waktu yang pertama kebetulan duit kita kayak tisu. Comot ada lagi. Jadi pilih gedungnya enak. Tapi yang kedua ini kondisi ekonomi berkurang. Makanya kita memilih yang biasa-biasa saja. Nah itu kan ada alasan. Atau anak yang kedua mengatakan, atau anak yang ketiga mengatakan, bah, abah nggak usah, udah cukup. Abah luar biasa dari kita kecil sampai sekarang dewasa mau menikah. Bantuan abah luar biasa. Abah cukup duduk manis saja nanti mengantarkan kita untuk menikah. Urusan masalah gedung, masalah biaya pernikahan cukup dari kami saja. Nah berarti kan memang ada alasan. Anaknya pingin khidmah, pingin berbakti kepada kedua orang tua seperti itu. Termasuk juga berkaitan dengan yang lainnya. Kita katakan seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Naam. Kemudian selanjutnya, jika ada seorang ayah atau orang tua bersikap tidak adil dalam masalah pemberian, apakah hibahnya tersebut berlaku ataukah tidak? Jika sekiranya berlaku, apakah dia tersebut dihukumi bebas dari dosa ataukah berdosa? Kata para ulama, al-aslu, asal mula dalam masalah hibah, at-taswiyah bainal aulad. Bersikap adil dengan anak-anak dalam masalah pemberian. Harus disamaratakan. Ketika dia membedakan, maka si ayah tersebut berdosa jika tidak ada alasan. Qadarallah, pemberiannya tersebut dia tidak batalkan. Apakah pemberian ayahnya kepada anak yang satu dengan anak yang lainnya tersebut halal atau tidak halal? Imam Ahmad mengatakan haram, tidak halal. Tuh anak harus sadar diri. Dia harus kembalikan tuh mobil yang diberikan oleh ayahnya karena saudara-saudara yang lainnya tidak diberikan mobil. Padahal alasannya cuma sekedar sayangnya tuh abah kepada dia. Tidak ada alasan yang syar'inya. Cuma sebatas itu saja. Beda kalau alasan kenapa tuh abah memberikan mobil kepada tuh anak buat dia sekolah. Daripada naik bis kesian, naiknya 3 kali. Akhirnya dia belikan mobil atau motor untuk tuh anak. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak boleh. Kata Imam Ahmad,
batal hibahnya dan pemberiannya tersebut harus dikembalikan kepada ayahnya. Jika sekiranya ayahnya sudah meninggal dunia, itu termasuk warisan. Mayoritas ulama mengatakan untuk hibahnya sah dan si anak halal menerimanya, tapi ayahnya berdosa. Ayahnya apa? Berdosa. Seperti itu. Apalagi kalau sekiranya itu dibawa mati. Dan kata mayoritas ulama, hendaknya anak-anak yang lainnya memaafkan kesalahan dari orang tuanya yang bersikap tidak adil kepada anak-anaknya. Dikatakan di sini. Ya. Waqtalafu fima idza akhassul walid ba'dha auladihi duna ba'd. Para ulama berikhtilaf jika sekiranya orang tua lebih menghususkan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya, au faddalahu dunal ba'atil akhar, atau lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya, bila musawwiqin syar'iyyin, tanpa ada alasan yang syar'i. Summa matal walidu qabla an yarji'a fima khassa bihi. Kemudian orang tuanya meninggal dunia sebelum dia membatalkan pemberian tersebut, apa yang dia khususkan pemberian tersebut kepada seorang anaknya. Wala bima zada bihi ba'dhum ala ba'd, dan orang tuanya sampai meninggal dunia tidak juga memberikan tambahan yang lain. Misalnya punya anak 5 tadi. Anak yang pertama dikasih mobil. Kemudian abahnya sadar sebelum meninggal dunia, dia batalkan hibahnya. Dia ambil lagi tuh mobil. Atau cara yang kedua, sebelum meninggal dunia sadar dia, ada ustadz yang memberikan nasihat, antum tidak boleh menghususkan pemberian kepada si fulan saja. Anak yang sisa harus antum kasihkan yang sama. Akhirnya abahnya membelikan mobil untuk anak yang sisa tadi, anak yang kedua sampai anak yang kelima. Semuanya dikasih mobil sebelum meninggal dunia. Nah, ini kasusnya beda. Sampai meninggal dunia, tuh hibah mobil nggak dia batalkan untuk anak yang pertama. Kemudian anak yang lain pun sampai meninggal dunia, dari anak kedua, ketiga, keempat sampai kelima, dia nggak kasih mobil juga. Bagaimana hukumnya? Halil walid wal ismu 'alal walid al mufaddil bainahum am yarji'ul warasa 'alal mu'ta wa yakununa fiha sawa. Apakah orang tuanya tersebut tetap berdosa sampai dia meninggal dunia dikarenakan dia membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya? Atau itu mobil itu kembali kepada ahli waris? Ya, ataukah ya apa yang dia kasihkan tersebut sudah halal? Mayoritas ulama mengatakan pendapat yang pertama, untuk pemberiannya sah. Ya, tetapi itu orang tua berdosa. Di antara pendapat itu adalah Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga salah satu daripada riwayat Imam Ahmad. Wa riwayatul ukhra anil Imam Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, annal atiyya la tasbut, bahwasanya pemberian ayahnya yaitu berwujud mobil ketika ayahnya masih hidup, sampai meninggal dunia tuh mobil nggak pernah ditarik ulang lagi, nggak pernah dibatalkan tuh hibah. Maka apa? Hadiahnya atau pemberiannya dianggap batal dan dikembalikan menjadi warisan. Nah, ini salah satu pendapat Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Aqil, kemudian ya Syekh Taqiyuddin, yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau kita melihat dari dua pendapat ini, yang paling kuat, jika sekiranya ayahnya sudah meninggal dunia dan ternyata itu hibah sudah diberikan kepada anak yang dia utamakan, orang tuanya berdosa, kemudian hibahnya sah dan tidak bisa diganti menjadi warisan. Seperti misalnya kan kita sering dapatkan orang tua kasih rumah, kasih mobil,
Cuma untuk anak yang satu saja, anak yang lainnya tidak. Mayoritas ulama mengatakan sah tuh hibahnya. Cuma tuh orang tua berdosa. Tapi kalau Imam Ahmad, salah satu riwayat Syekh Islam Taimiyah, itu rumah gak sah jadikan sebagai hibah. Itu jadi warisan. Hendaknya dibagi waris untuk anak-anaknya. Kecuali illa sebelum meninggal dunia, orang tuanya membatalkan warisannya. Apa membatalkan hibahnya? Karena kan secara umum hibah, hadiah tidak boleh dibatalkan. Kecuali apa? Orang tua boleh membatalkan hibahnya untuk anak-anaknya berdasarkan hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab dan hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi SAW beliau bersabda, la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiya atiyata summa yarji'a fiha. Tidaklah halal seorang muslim memberikan satu pemberian atau memberikan satu hadiah, kemudian dia batalkan itu hadiah. Illal walida fi ma yu'ti waladahu. Kecuali orang tua yang telah memberikan harta kepada anaknya atau pemberian kepada anaknya, kemudian dia batalkan, maka tidak mengapa yang demikian. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Seorang yang memberikan hibah kemudian dia batalkan lagi tuh hibahnya, itu seperti seekor anjing yang muntah kemudian dia makan lagi muntahannya. Illal walid, kecuali orang tua yang memberikan hadiah buat anaknya kemudian boleh dia batalkan. Kita kasih handphone sama putra kita kepada anak kita. Ternyata kita lihat dalam perjalanannya, ya, anak kita tidak amanah. Handphonenya disalahgunakan. Bukannya cari ilmu, bukannya mencari yang manfaat dari handphone yang kita berikan, malah dengan handphone tersebut dia bermaksiat. Kita batalkan hibahnya, kita rampas handphonenya, ya. Kemudian kita miliki lagi tuh handphone, bahkan kita jual. Bolehkah begitu? Boleh, tidak mengapa demikian. Khusus orang tua. Tapi kalau kita dengan teman kita nggak boleh. Kita kasih handphone dengan teman kita. Ternyata dalam perjalanan kita tahu teman kita itu nggak amanah. Ternyata handphone itu digunakan untuk apa? Untuk maksiat. Hada haram. Tidak dibolehkan yang demikian. Nah, seperti itu. Nah, termasuk juga seseorang yang sudah memberikan tanah misalnya untuk masjid, dan insya Allah akan dibangun masjid di situ. Ya, cuma panitia tidak amanah. Dalam perjalanan lambat betul, sehingga membuat kesal dan marah si pemberi tanah tersebut. Bolehkah untuk dibatalkan jika kasus seperti ini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sekelompok ulama mengatakan boleh untuk dibatalkan jika memang terbukti itu panitia, ya, atau tuh ustadz tidak menjalankan amanah sebagaimana yang dia minta kepada jamaah. Tapi kalau sekiranya tetap dijalankan amanah, cuma masih kapan untuk dibangun, wallahu a'lam, ya, maka dia tidak boleh untuk membatalkannya. Seperti itu berkaitan dengan masalah hibah. Intinya dari hadis ini adalah bersikap adil kepada anak-anak dalam masalah sikap, wabil khususnya di dalam masalah pemberian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ada pertanyaan ikhwan? Ada, Ustaz. Silakan. Kita bacakan dulu yang dari Zoom ya, Ustaz. Ya. Ustaz, apakah harta yang diwasiatkan atau yang diwariskan akan menjadi amal soleh bagi si mayit atau menjadi amal jariahnya? Iya. Jika harta yang kita berikan kepada anak-anak kita, tentunya kita mendapatkan pahala. Kita ngasihkan nafkah kepada anak-anak kita atau kepada istri kita, itu kan sedekah yang terbaik. Tapi tidak menjadi amal jariah kita. Itu baru menjadi amal jariah kita kalau sekiranya itu harta yang kita miliki kita infakkan fisabilillah, bukan kepada anak-anak kita.
Bukan kepada siapa? Anak-anak kita. Jadi yang disebut dengan sedekah jariyah itu sifatnya kemanfaatannya untuk maslahah umat, bukan maslahah keluarganya, bukan maslahah untuk anak istrinya. Misalnya kan kita tahu, ya, kita punya rumah tersebut kita amanahkan. Siapapun dari anak kita nanti yang nggak punya rumah boleh untuk menginap di rumah tersebut atau dia tinggal di rumah tersebut selama dia belum mampu untuk memiliki rumah. Nah, kalau seperti itu hukumnya dia mendapatkan pahala cuma sekedar sedekahnya atau infaknya kepada anak-anaknya. Tapi kalau tuh rumah dia jadikan untuk umat, jadi misalnya dia punya rumah di komplek ini, dia bicara sama pengurus masjid, kita katakan atau dia mengatakan, ini rumah siapapun nanti dari ustadz yang kita panggil dari luar kota nginapnya di rumah saya ini, baik saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal dunia, ini saya sudah hibahkan untuk masjid, kata dia. Cuma saya minta wasiat khusus, ini rumah jangan diapa-apakan, jangan dihancurkan. Ini cuma diperuntukkan untuk ustadz-ustadz yang datang dari luar kota. Jika dia tersebut mengisi kajian di masjid ini, dia menginapnya di situ. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sedekah jariyahnya dia. Karena itu sudah dikembalikan kepada maslahat umat. Tapi kalau tadi untuk anak-anaknya, itu tidak bisa dikatakan sebagai sedekah jariyah. Untuk anak-anak bisa kita jadikan sebagai sedekah jariyah, tapi tidak berkaitan dengan harta, karena harta itu kan habis. Ya, yang sedekah jariyah tersebut berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarin anak-anak kita tentang satu ilmu, baca Quran, ibadah sholat dan lain sebagainya. Itu bisa mengalir pahalanya terus-menerus sampai kita meninggal dunia. Ya, itu lain kita katakan, itu berkaitan tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi ungkapan Nabi sedekah jariyah itu bukan dikembalikan kepada anak-anak kita, bukan keturunan kita atau kepada keluarga kita, tapi itu kembalinya kepada maslahat umat. Wallahu a'lam. Seperti misalnya karpet, kita kasih karpet di masjid ini, karpet yang paling bagus, ya, karena kalau karpetnya yang paling biasa, itu khawatirnya ini masjid akan menggunakan cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun nanti akan ada yang mengasih karpet yang lebih bagus lagi. Karena kan dalam konteks hadisnya, selama itu karpet atau itu masjid masih digunakan untuk sholat, maka terus mengalir pahalanya. Tapi jika sekiranya tidak dipakai lagi, wallahu a'lam, yang jelas tidak bisa mengalir lagi. Makanya usahakan, kita katakan, untuk masjid itu yang terbaiklah yang kita berikan. Nah, seperti itu. Tapi Allah Jalla wa'ala tahu hitungannya. Ada sebagian kita kadang tidak mau mengasihkan karpet seluruhnya atau sajadah seluruhnya. Dia bilang amanah kepada pengurus, tolong ya, saya cuma beli karpet yang barisan depan. Amanah saya, tolong diletakkan yang paling depan. Maaf ammuh, maaf bapak, ya kalau karpet antum yang paling bagus. Kalau karpet antum yang paling jelek, oh maaf, bisa jadi dipakai, bisa jadi tidak dipakai. Kalau toh dipakai, mungkin barisan belakang untuk Jumatan doang, ya. Tapi kalau misalnya qadar Allah ada yang nyumbang seluruhnya dan karpetnya lebih baik, ya mungkin kita hibahkan kepada masjid yang lain yang lebih membutuhkan. Nah, jadi teknisnya nanti supaya itu teman masih mendapatkan pahala sedekah jariyahnya, karpet itu jangan kita buang, tapi kita apa? Kita hibahkan kepada masjid yang membutuhkan. Kan banyak masjid komplek dengan masjid kampung atau yang di luar komplek ini berbeda tuh. Iya kan? Kalau kita mungkin yang lebih wah. Bahkan di antara kita dalam masalah kebaikan ini bersaing. Kita beli yang ini misalnya. Bolehkah begitu? Boleh.
Selama niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Gimana dengan apa yang sudah dikasihkan oleh orang 2 tahun yang lalu? Begini aja, itu kan nggak dipakai lagi di masjid ini, adanya di gudang. Alangkah baiknya kita sedekahkan kepada musalla atau masjid yang membutuhkan. Insya Allah pahala teman kita tetap apa? Terus mengalir. Seperti itu kira-kira. Jadi kesimpulannya, untuk kita sebagai orang tua, kalau kita memberikan harta kepada anak kita, kita dapat pahala. Tapi tidak dikatakan sebagai sedekah jariyah. Harta kita baru bisa menjadi sedekah jariyah kalau kita berikan untuk maslahat umat. Wallahu a'lamu bishawab. Begitu, Pak. Baik Ustadz. Ustadz, selanjutnya Ustadz, pahala dari pelaksanaan wasiat apakah nilainya sama dengan pada saat kita berinfak pada saat hidup, Ustadz? Lebih utama hibah daripada wasiat dan warisan. Jadi hibah lebih utama ketimbang apa? Ketimbang warisan dan wasiat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqati anta tasaddaqa wa anta sahihun takhsal faqra wa ta'malul biqa. Paling utamanya sedekah adalah ketika engkau bersedekah dalam kondisi yang sahih, bakhil. Kita sayang banget dengan harta kita karena kita masih hidup. Kita sedekahkan juga tuh harta. Disitulah pahala besar yang kita dapatkan. Atau ketika kita masih sehat, ya, orang sehat sama orang sakit, dua-duanya bersedekah. Yang mana yang paling besar pahalanya? Orang yang sehat. Orang yang sakit bersedekah dapat pahala. Tapi pahalanya lebih besar pahala orang yang sehat walafiat. Kenapa? Karena orang yang sehat ini pasti hayalannya apa? Umur masih panjang. Tapi kalau orang yang sakit, apalagi sudah ada warning dari dokter, 3 bulan lagi ya, 4 bulan lagi ya. Kan seperti itu. Berpikirnya apa? Akhirat. Makanya dia rajin bersedekah. Yang kedua, ketika engkau masih muda, ya, orang muda bersedekah dengan orang tua yang bersedekah, dua-duanya dapat pahala. Tapi anak muda yang bersedekah lebih besar pahalanya ketimbang orang yang lebih tua. Kenapa? Anak muda masih berpikirnya panjang, ingin jalan-jalan ke sini, ingin jalan-jalan ke situ. Sayang dong eman kalau disedekahkan, kata dia, kan begitu. Ya, dan harapan dia masih panjang, hayalan dia masih panjang. Beda dengan orang yang sudah tua, sudah fase terakhir, sudah bau tanah, dia kepikirannya apa? Meninggal nih, soib-soib sudah meninggal. Yang biasa di pojokan meninggal, yang biasa di samping kanan meninggal, yang biasa duduk berduaan, cekakak cekikik meninggal. Akhirnya membuat dia apa? Rajin bersedekah. Kenapa Pak rajin bersedekah? Karena takut meninggal, kata dia. Makanya mudah-mudahan harta anak bermanfaat dengan rajin bersedekah. Nah, tapi tetap yang lebih utama kalau perbandingan yang muda dengan yang tua, yang muda. Termasuk juga ketika kita kondisi takut, khawatir. Jika bersedekah, kondisi kita jatuh fakir dan miskin. Orang kaya bersedekah karena duitnya banyak, dengan nilai seberapapun, dia biasa saja kan. Tapi kita yang punya pas-pasan nih, bersedekah, ya, dan perasaan takut betul kalau jadi miskin, kan seperti itu. Kalau kita sedekahkan, oh itu lebih besar pahalanya. Seperti itu. Wala tumhil hatta idza balagatil halqum. Jangan ditunda-tunda ya kalau bersedekah. Kalau sudah ruh ke tenggorokan baru mengatakan, sudah bengek, untuk tantemu ya yang itu jangan lupa kasih ya. Untuk om yang itu ya. Untuk yang di kampung temu sholat tolong perbaiki. Dulu ketika hidup nggak pernah kasih. Hatta 10.000, 100.000 nggak pernah kasih buat temu sholat. Tapi ketika mau meninggal baru ngomong wasiat ya. Nah, jadi kesimpulannya kata sahabat Abdullah ibnu Umar bin Khattab, idza amsaita fala tantadhirus sabah. Kalau engkau mendapatkan petang hari atau sore hari, ada satu amalan yang bisa dikerjakan, amalkanlah. Jangan menunggu besok hari. Kenapa? Kata Abdullah ibnu Umar, takut tidak ada umur. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan ketika kita mendapatkan waktu petang misalnya. Jangan ditunda sampai besok hari. Wa idza asbahta fala tantazirul masa.
apabila engkau mendapatkan pagi hari, amalkanlah yang bisa diamalkan. Jangan menunggu petang hari. Nah sama tadi, sedekah entar deh, masih muda ya, gampang lah. Si Ami itu juga belum sedekah, si bapak itu belum sedekah. Pas kita lihat, ada kan catatan kalau zaman dulu itu, dilihat dulu. Oh ini belum. Anak nanti juga deh. Iya kan, seperti itu. Nah jangan. Kita lihat meskipun di teman kita belum semuanya. Kita yang duluan seperti itu. Takutnya nggak ada umur. Seperti itu. Syuk, ya. Begitu kira-kira. Wallahu alam, jadi hibah lebih baik daripada warisan. Hibah lebih baik daripada wasiat. Seperti itu. Kenapa? Karena kan dia masih hidup. Masih bisa menikmati punyanya dia. Ketika dia berikan kepada orang lain pada saat hidup, berkurang dong apa yang dia miliki. Wallahu alam. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ya, harta kita itu baru menjadi rizki dan nikmat kita kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita sedekahkan, kalau kita infakkan. Selama masih ada di ATM, belum menjadi rizki kita. Jadi kita punya 10 M, ya, kita kasih ini, kita gunakan untuk hari-hari makan. Tapi kan masih ada sisa tabungan. Ternyata kita meninggal dunia, tersisa uang kita 9 M. Itu jadi apa? Warisan. Warisan. Jadi yang dapat rezeki siapa? Anak dan istri kita, bukannya kita. Ternyata tuh, ya, istri almarhum kawin lagi dengan sahibnya itu orang. Subhanallah, kebetulan sahibnya itu orang yang meninggal tadi nggak ada sugulan, dimodalilah oleh istrinya. Dapat rizki dong, dari mana? Dari warisan sahib ente itu. Ya kan begitu, yang meninggal. Jadi yang dapat rizki siapa? Sahibnya tadi. Dia bilang kan alasan aja tuh sahib, kesian dia, anak bantu dia. Sahib anak tuh kemana-mana jalan sama dia. Ya kalau misalnya fakir mana ada yang mau bantu. Berhubung dia tahu sahibnya tanahnya di mana-mana, kemudian ATM-nya di mana-mana misalnya, meninggal. Oh kesempatan, istrinya kan masih muda, hatta sudah tua nggak apa-apa deh, nemanin hidup. Tujuannya apa targetnya? Ya itu tadi kan seperti itu. Terasa nggak mungkin ya papa ya, bapak-bapak ya, nggak rasa nggak mungkin. Wallahu alam. Ada yang nenek-nenek nggak ada fulus, antum tahu-tahu kawinin dia, rasa nggak mungkin itu. Mustahil kayaknya. Nenek-nenek misalnya, antum mau kawin dengan dia, pasti ada apa-apa. Pasti ada apa? Iya deh, kata ini. Tajirah itu. Dia kan berpikir mungkin 3 bulan lagi si nenek meninggal. Dapat warisan kan, terus bisa jadi modal dan bisa kawin umur 18 tahun. Itu pikiran dia. Ternyata ada yang terjadi juga begitu. Laki-lakinya yang duluan meninggal dunia. Ternyata si nenek itu dapat warisan dari yang kedua tadi itu. Itu cerita ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir. 3. Cepat aja deh. Sampai jam 6. Ya. Oke. Berarti hibah apa? Jatuhnya hibah. Kalau hibah boleh. Abahnya sebelum meninggal dunia bagi-bagi misalnya. Rumah ini buat si ini, rumah ini buat itu. Berarti kan hibah. Berarti kita mengambil pendapat mayoritas ulama. Saya pribadi kalau hibah mengambil mayoritas ulama. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz tadi, ya Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan nggak boleh itu. Tapi mayoritas ulama membolehkan jika itu hibah. Tapi kalau misalnya abahnya mengatakan setelah abah meninggal ya baru dibagi-bagi, berarti itu maksudnya apa? Warisan. Nah begitu kita lihat anak laki-laki. Dia kan punya anak 5, 1 perempuan, 4 laki-laki. Anak laki-laki mau nggak begitu? Iya kan? Atau dia punya anak perempuan 4, anak laki 1. Anak lakinya mau nggak? Karena itu sudah masuk warisan. Kalau anak lakinya nggak mau, nggak deh. Ya, anak juga perlu kata dia. Inti sih enak ya. Suami-suami inti pada kaya-kaya, rumah di Menteng. Anak cuma di daerah sini kata dia. Nah, ketika anak laki-laki nggak setuju, wasiat abahnya nggak bisa tuh terlaksana. Makanya si abah fair aja, udah deh hibah aja. Kalau pingin bagi-bagi rata seperti itu. Karena anak di depan abahnya, ya bah, naam ya bah, oke bah, insya Allah bah. Tapi kan kalau misalnya dia meninggal, ternyata dia nggak tahu abah tuh punya fulus berapa.
Tahunya setelah meninggal, Abah banyak fulus ternyata ya. 50 M, dipikir cuma 1-2 M Abah punya fulus. Ternyata 50 M. Kalau bagi ratakan, eman kata dia. Dapatnya berapa? Sama dengan kakak-kakaknya dia. Akhirnya dia seharusnya dapat 20 M, jadi 10 M doang misalnya. Enggak maulah Pak kata-kata tuh anak. Akhirnya dia tanya sama Ustadz, gimana Ustadz, boleh nggak Anda batalkan wasiat Abah Ana? Secara hukum boleh. Secara hukum boleh seperti itu. Nah kecil. Jadi kalau si abahnya misalnya habis ngomong sama rata ya, sama rata. Kata abahnya besok ke notaris kita. Nah berarti itu bukan masuknya apa? Warisan. Masuknya apa? Hibah. Wallahu a'lam. Jelas ya? Kemudian selanjutnya Pak. Pertanyaannya boleh nggak kita tersebut mengubah wasiat atau membatalkan wasiat? Selama kita masih hidup boleh. Tidak mengapa. Misalnya qadar Allah, ya bahwasannya Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman. Ada salah seorang dari jamaah kita bilang, ini tanah Anda punya tanah sebelah, tapi Anda mau kasih wakaf kalau Anda meninggal dunia. Oke ya, deal. Catat deh. Paling depan saksi Ami Abdullah, nomor 2 Pak Afan, nomor 3 Pak Dokter. Udah tangan-tangan semua. Notaris malah. Kadang Allah, rupanya sahib ya lagi perlu fulus. Dia tawarkan dijual. Ya. Ami Abdullah paling cekatan. Inti mau jual tuh tanah. Katanya mau. Kan Anda belum meninggal, kata dia. Boleh gak dia ngomong begitu? Anak kan ngomong tuh tanah Anda mau wakafkan buat Baitur Rahim atau Baitur Rahman setelah Anda meninggal dunia. Qadar Allah, sahibnya Ami Abdullah dari Cilacap datang ke sini. Lihat, ya Abdullah mau dijual tuh. Iya, sahib Anak tuh mau jual. Tapi dia cerita begini-begini. Anak mau beli deh, Anak sudah punya cita-cita akhir hayat mau bikin rumah di samping masjid. Tanpa sepengetahuan Ami Abdullah, ini sahib main belakang aja. Sahibnya yang mana tuh mau yang jual. Yang nego, laku sekian M. Pas itu, ya, sahib bilang, dia bangun rumah. Kok dibangun kata Ami Abdullah nih tanah? Sudah milik anak. Yang sahib tadi yang satu jamaah dengan kita, inti udah jual, udah. Kan inti wasiat katanya. Kan anak masih hidup kata dia. Boleh nggak Pak kita batalkan? Secara hukum boleh, tapi nggak ada etikanya aja itu orang. Iya orang sudah ditanda tangan notaris, biaya notarisnya lebih mahal daripada omongan dia, kan seperti itu. Nah walhasil kita bilang kalau ada sahib yang begitu, hibah aja deh, inti lebih besar pahalanya. Jangan nunggu mati, karena masalahnya ya bisa berubah manusia itu, kan seperti itu. Nah termasuk tadi kan dia masih hidup Pak, dia rubah. Tadinya tuh dia pingin anaknya begini. Tahu-tahu dalam perjalanan istrinya meninggal dunia. Dia kawin lagi Pak, ya kan kejadian perubahan itu. Istri yang muda bilang, papa pakai wasiat, mumpung masih hidup Pak, ubah aja, tambah aku 1 di situ. Iya kan? Iya dong, ya. Rumah yang ditinggali sekarang oleh Abah udah hibahkan sama ibu barumu. Ditulis sudah begitu. Mau dikata apa anak-anaknya? Sah nggak hibahnya? Sah. Wasiat yang tadi bisa dia batalkan, bisa dia rubah. Bukan begitu? Jangankan untuk anak-anaknya. Kalau wasiat buat anak-anak kan nggak boleh sudah. Kecuali ahli waris yang lain mengizinkan. Untuk wakaf, untuk umat, untuk masjid aja boleh. Pernah ada kejadian kok. Sudah kasih sama ustadz. Ya, ada teman nih nangis-nangis. Ustadz udah iklan ke sana, iklan ke sini. Sudah ada yang ngasih buat pembiayaan bangunan. Tahu-tahu tuh orang datang, anak nggak jadi wasiat, anak masih hidup kata dia. Anak jual, ada yang nawar bagus nih. Nanti anak kasih 1% aja deh ya. Udah deh. Nah makanya kita langsung aja kalau dia sudah ngomong, Mi Abdullah nih orang berubah-ubah, antum langsung catat tuh. Bilang aja hibah, jangan wasiat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Akhir Pak, ya Mi Abdullah nih ya kan kasusnya Mi Abdullah nih berarti. Mau hibah, mau wasiat. Oh siap. Boleh. Ami Abdullah yang nanya. Ini yang apa lagi
Maksudnya? Oh, nggak boleh itu. Misalnya amanah, dia potong misalnya. Atau dia ambil untuk dia bisniskan, kan begitu? Nggak boleh. Kita sesuai dengan amanah. Kita bilang mau bangun masjid, bangun masjid. Nggak boleh tuh uang sedekah itu dia kembangkan buat bisnisnya dia. Hada haram, dosa. Dosa, apapun alasannya. Kalau gagal gimana tuh Ami Abdullah? Kan namanya berbisnis kan. Bisa kita alhamdulillah dapat rizkinya, baik, sukses. Bisa juga kan gagal. Kalau gagal gimana sedekahnya itu orang? Jadi kalau kita bersedekah itu sasarannya apa? Ini ustadz atau penitia harus jelas ini amanah orang. Ya, jangan sampai kita tergoda ini. Jangankan itu ya Ami Abdullah. Ya, kita dititipkan uang zakat saja kadang ada pikiran macam-macam syaitan itu. Makanya lebih bagus kita laporkan nih sekian buat sekian. Anak nggak kenal juga udah deh. Enggak, ini buat untuk kemaslahatan supaya Ami nggak suzon sama anak. Dipikir nanti dikasih uang zakat 50 juta, 600 juta, 100 juta nanti dipikir buat kita nanti. Enggak, kita catat anak nggak ngambil walau sepeser pun. Seperti itu. Termasuk juga masalah misalnya membuat apa. Kan di pelayar tiap Jumat kok didapat tuh Ustaz pintar-pintar sekarang cari duitnya. Pelayar tinggal sedikit lagi bangunan untuk tempat wudhu misalnya. 60 juta, iya kan? Seperti itu. Kalau sudah 60 juta nih Ustaz, close, tutup dong. Jangan dibiarin aja. Kita zolim. Kan sudah targetnya sudah terdapatkan seperti itu. Beda kalau dalam perjalanan ada kekurangan lagi, tinggal minta lagi nanti kan begitu. Ini enggak, 60 juta bukannya dipakai buat tempat wudhu, tapi mau buat bisnisnya dia. Anak pinjam dulu ya. Tuh ada tuh zaman dulu begitu tuh penitia. Subhanallah, zaman dulu ya bukan sekarang. Anak pinjam dulu ya buat bisnis anak. Minjamnya sama bisnis. Minjamnya sama yayasan. Allah na'udzubillah itu orang. Karena dia pengurus, dia pinjam. Karena sohibnya yang jadi ketua. Ami Abdullah pinjam dulu ya. Ini lagi mangkrak nih bangunan anak gak fulus. Nanti kalau insya Allah anak kalau bangun sudah anak kasih. Kalau perlu inti bungain ya gak apa-apa. Itu banyak terjadi dulu ya. Karena mungkin sedikit ilmu zaman dulu itu. Nah kalau sekarang gak boleh. Apa kalau misalnya apa? Kalau keadaan begitu gak boleh. Ini duit masjid, ini duit yayasan, ini duit sekolahan. Gak boleh dipinjam-pinjamkan. Seperti itu. Gak boleh dipinjam-pinjamkan. Apalagi dibisniskan tadi. Nauzubillah, ya kan? Jualannya nggak bagus. Kita jualan juga orang sedekah supaya sukses saja nggak boleh. Kena sakit, nanti sedekah deh supaya sembuh dari sakit. Inti kan miskin nih, sedekah deh. Jadi orang kaya. Inti pingin cepat jodoh kan, sedekah. Nggak boleh, haram. Jatuhnya syirik kecil itu. Melakukan amalan akhirat untuk tujuan dapat dunia kan? Itu yang Allah ancamkan dalam surah Hud. Ya, ayat 15 sampai 16 itu. Surah Hud surah yang ke-11 ya. Itu ayat 15 dan 16. Dilarang, itu termasuk syirik kecil. Seperti ibu-ibu kadang puasa. Tumben bu puasa kenapa? Anak lagi ujian. Kali-kali dengan puasa anak bisa lulus atau penanya bisa jalan sendiri, bisa jawab sendiri. Nah, itu kan gak boleh. Syirik apa? Syirik kecil. Mengamalkan amalan akhirat untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dunia. Termasuk tadi kan sedekah supaya sukses. Enggak boleh. Karena Allah. Apalagi itu uang dibisniskan. Na'udzubillah. Di dunianya kena hukum itu. Kena hukuman itu di dunia. Di akhirat apalagi. Seperti itu. Na'udzubillah ya. Jadi kita sebagai yang punya amanah. Termasuk kita yang ustadz ini. Kadang tuh ada ustadz. Susah kita membedakan. Antara uang pribadinya sama uang apa? Sumbangan orang. Bisa mengatakan, pernah nggak lihat begitu? Saya nggak tahu. Wallah, ya ini kalau misalnya tuh ustadz di audit banyak di penjara kali ustadz itu. Ya nggak apa-apa. Kira-kira begitu kira-kira. Banyak yang kalau di audit nih kewajiban di audit. Ini dari mana? Oh bisa banyak-banyak di penjara tuh ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Ini buat pesantren, buat masjid, masuk ke pribadi juga. Susah membedakan. Harusnya dibedakan. Makanya kalau kita sebagai ustadz, tolong ustadz, bedakan. Kadang jamaah juga kadang menggoda. Kata, lalu inti aja deh. Rekening enggak, ya Abdullah. Enggak. Meskipun inti percaya sama anak-anak enggak mau. Langsung saja ke yayasannya. Langsung saja ke ATM masjidnya.
Jangan ke anak. Fitnah. Ana malu kata Ami Abdullah. Ana cuma kasih 1 juta. Enggak apa-apa Ami Abdullah. Di sisi Allah besar seperti itu. Ya kan enggak ada masalah. Mau besar mau kecil. Yang penting kan keikhlasan kita. Yang penting kita menjauhkan diri dari apa yang namanya apa? Fitnahnya orang. Kan kalau kita nama kita sendiri itu jadi fitnah besar itu. Ya. Kecuali kalau jamaah mau ngasih secara pribadi, ini kan jamaah nggak ngasih untuk pribadinya Ustadz, untuk pesantrennya, untuk masjidnya, untuk ya fisabilillah yang diiklankan oleh itu Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Nah, cukup ya? Boleh. Ya. Didapatkan. Itu hibahnya untuk seluruh anaknya. Iya, Bu. Kemudian anak-anaknya sepakat, mereka tidak menggarap. Ada yang menggarap. Yang menggarap itu punya apa? Punya gaji atau upah dari saudara-saudara yang lain atau keikhlasan? Iya. Oke. Jadi orang tuanya ikut serta di situ untuk menggarap ya. Iya, jadi kebaikan orang tuanya berarti ada alasan yang syar'i ya. Berarti kan alasannya dibenarkan. Karena anaknya punya kesibukan di tempat yang lain, kemudian dia ngomong sama anak yang menggarap, kamu bisa nggak menggarapkan buat saudara kamu ini? Karena kesian dia punya kesibukan atau masih sekolah lah dan lain sebagainya. Atau nggak bisa bah, kita sudah disibukkan dengan ini. Gimana kalau nyawa orang? Kata abahnya nggak deh, abah sendiri yang pingin garap. Kesian si fulan sama si Allah. Boleh nggak begitu? Boleh. Termasuk alasan yang syar'i nggak? Termasuk alasan yang syar'i, tidak mengapa yang demikian. Nah, anak-anak yang lain nggak protes kan begitu? Ya berarti kan insya Allah baik-baik aja. Artinya itu kena si abah sayang, itu tanah nggak digarap, akhirnya ayahnya sendiri yang turun untuk menggarapnya seperti itu. Dan itu kebaikan si ayah dan itu adalah alasan yang diizinkan. Ya, diizinkan di dalam syariat seperti itu. Wallahu alam, karena ada alasannya dia melakukan itu. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.